Baik. Oke, sebelumnya saya sapa salam, selamat malam, bisa lambaikan tangannya semuanya. Ya, malam hari ini kita kumpul kembali di dalam kelas Bible Study. Yuk kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita bersama-sama belajar. Malam hari ini yang akan dipandu oleh Pastor David Chang. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami, ya Tuhan. Terlebih lagi buat anugerah, di mana malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami belajar firman-Mu, untuk kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebab itu, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dengan kuat kuasa Roh-Mu. Kami ada kelas ini, kiranya Tuhan berikan kami pengertian, hikmat yang daripada Roh Kudus, mengalir melalui kami semuanya. Kami berdoa buat teman-teman kami pada malam hari ini yang belum sempat bergabung. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bible Study malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bagi siap memuji nama Tuhan. Mari kita dengar satu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali kita naikkan pujian dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh
Padamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Kaulah pengharapanku, Kaulah Tuhan dan Rajaku. Padamu Tuhan kami berharap, padamu Yesus Tuhan bagiku. Kami memujimu, ku menyembahmu, ku tinggikan Engkau ya Allahku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur bagimu atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mulut kami penuh pujian bagimu, mulut kami penuh pujian, tinggikan nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari hari ke sehari, Kau selalu ditinggikan, Kau dimuliakan. Sebab tiada Tuhan yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti-Mu. Ajaib dan besar karya-Mu, ajaib dan besarlah jalan-jalan-Mu di dalam hidupku. Ajaib perbuatan-Mu dan karya-Mu yang telah Kau kerjakan di dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau kami tinggikan, layaklah Kau kami muliakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah.
puji nama-Mu Tuhan, layaklah Kau kami tinggikan, layaklah Kau kami sembah, Kau kami agungkan. Haleluya, glory. Bagi-Mu hormat kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami telah datang ke pengajaran-Mu, duduk di bawah kaki-Mu untuk belajar firman-Mu. Hari ini kami akan belajar dari Engkau tentang respon Engkau terhadap musuh Engkau kepada orang banyak dan juga kepada murid-murid Engkau, sehingga kami dapat belajar dari teladan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang berharga ini. Tuhan Yesus juga jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini agak spesial sharingnya. Kita akan belajar tentang respon Tuhan Yesus yang juga bisa diterapkan pada diri kita, ya. Jadi di dalam kelompok masyarakat kita pun akan ketemu berbagai macam orang. Ada yang baik sama kita, ada yang sepikiran sama kita, ada yang mungkin menjadi lawan kita, tapi ada juga ada orang yang innocent, yang gak tahu apa-apa. Orang banyak lah pada umumnya. Nah, di sini kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus merespon dari berbagai macam banyak orang, ya. Ini adalah dari Matius 14. 3 kelompok itu adalah musuh Tuhan Yesus, orang banyak, dan murid Tuhan Yesus sendiri. Oke, saya mulai, ya. Nah, saudara, Yesus sudah berikan kredensialnya, kesaksian tentang Dia, pengajarannya, tentang mujizatnya, tentang kerajaan Allah, dan juga ada pemberontakan terhadap sang raja. Nah, dalam Matius 14-20, ya, selama kurun waktu yang dicatat oleh Matius dalam pasal 14-20 nanti. Nah, Tuhan Yesus ini sering menarik diri dari orang banyak dan menghabiskan waktu sendirian dengan para pengikutnya untuk menggembleng, menanamkan iman kepada para pengikutnya. Jadi dia sudah, orang banyak dia sudah lebih banyak menarik diri, ya. Di Matius 14 ayat 13, Matius 15 ayat 21, 29, Matius 16 ayat 13, Matius 17 ayat 1-8 dikatakan Yesus menarik diri, ya. Ada beberapa alasan untuk penarikan diri dari orang banyak. Pertama, karena begitu populernya Yesus, meningkatnya permusuhan daripada musuhnya. Musuhnya udah nggak tahan lagi, ya. Juga karena Tuhan Yesus itu banyak populer dan banyak orang yang minta bantuan dia. Tuhan Yesus juga butuh untuk istirahat fisik. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus butuh untuk mempersiapkan para pengikutnya untuk kematiannya di kayu salib di masa depan, ya. Tapi sayangnya para pengikut, murid-muridnya terperangkap dalam kegembiraan yang ditimbulkan banyak orang. Dia bilang dahsyat, wah Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka suka yang seperti itu, ya. Dan orang banyak ini dia lihat apa yang telah Yesus lakukan. Mereka pengen Yesus jadi raja mereka untuk melawan kolonial dari Romawi. Ya, mereka pikir Yesus datang sebagai raja adalah raja duniawi. Akan tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa penarikan diri Tuhan Yesus ini atau periode-periode pengunduran diri dari orang banyak adalah periode-periode yang tidak aktif. Seringkali orang banyak mengikuti Yesus dan dia tidak dapat tinggal sendirian, gak bisa ada waktu sendirian gitu. Dia akan dengan tidak mementingkan diri sendiri melayani kebutuhan mereka. Meskipun Yesus pun sendiri butuh istirahat
dan ketenangan. Ya. Nah, saudara, di sini ada 3 kelompok. Dalam Matius 14 sampai 20 kita akan melihat 3 kelompok ini. Musuh-musuh Yesus Kristus, orang banyak dan para murid. Saat kisah ini mencapai klimaksnya, tampaknya para musuh telah menang. Ya. Karena telah menyelipkan dia, tetapi ini tidak benar. Dalam bab penutup nanti di Matius menggambarkan raja yang bangkit memerintahkan para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan membagikan kabar baik kepada orang banyak. Inilah kerajaan surga. Kerajaan surga bukan didirikan dari tembok yang kuat, tetapi ingat, perumpamaan kerajaan surga adalah di mana firman ditaburkan ke dalam hati manusia. Itulah yang dia minta murid-muridnya untuk menjadikan kerajaan surga. Kita akan belajar tentang 3 kelompok orang ini dalam pasal ini dan respon Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi saya bikin 3 bagian. Yang pertama adalah respon terhadap musuhnya. Yesus itu waspada dan menghindar. Yesus tidak melawan, adu mulut segala macamnya. Ayat 1 sampai 13. Tetapi respon Yesus terhadap orang banyak adalah dengan belas kasihan. 14 sampai 21. Dan respon terhadap murid, perhatian dan pengajaran. Ya, ayat 22 sampai 36. Kita masuk ke bagian pertama terhadap musuhnya, ya. Mari kita baca firman Tuhan Matius 14 ayat 1 sampai 13. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Ya, istri dari Filipus, ya. Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias, Salome, di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintainya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya, disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Nah, saudara, ayat 13, apa respon Tuhan Yesus? Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ya, Yesus waspada, menyingkir, menghindar, tetapi orang banyak itu pun mengikuti mereka. Oke, saudara, bagian pertama terhadap musuhnya waspada dan menghindar. Dalam hal ini adalah Herodes, tapi sebenarnya musuhnya ada Herodes dan orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, ya. Nah, saudara, di sini saya akan cerita tentang silsilah keluarga Herodes juga. Keluarga Herodes sangat menonjol dalam keempat Injil dan kitab para rasul. Herodes Agung mendirikan dinasti tersebut. Ini yang kakek buyutnya, ya. Dan memerintah dari tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Ya, saudara, nah ini Herodes Agung itu yang memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem karena dia dengar dari orang Majus bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Saudara, Herodes bukan orang Yahudi sejati sejak lahir, tetapi orang Edom.
Masih ingat saudara, Edom itu keturunan siapa? Keturunan Esau, ya. Jadi Esau dan Yakub dia punya peperangan sampai ke zamannya Tuhan Yesus. Ia adalah seorang yang tidak bertuhan dalam prakteknya. Seorang monster dalam karakternya. Ia memiliki 9 istri, ada yang mengatakan 10, dan monsternya begini, dan ia tidak berpikir 2 kali untuk membunuh anak-anaknya sendiri atau istrinya jika mereka menghalangi rencananya. Ialah yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem, Matius 2 ayat 13 sampai 18. Herodes Agung punya anak, ya, yang terkenal adalah Herodes Antipas sama Filipus. Nah, Herodes Antipas dalam pasal ini adalah anaknya Herodes Agung, adalah putra Herodes Agung. Gelarnya adalah Tetrak, yang berarti penguasa atas seperempat bagian kerajaan. Ia memerintah dari tahun 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi. Dan pemerintahannya penuh dengan tipu daya dan egois. Herodes Antipas mencintai kemewahan dan sangat berambisi untuk menjadi penguasa besar. Nah, saudara ya, jadi ini kakeknya Herod the Great, Herodes Agung. Ya, anaknya itu ada Aristobulus, Akreolus. Nah, di sini adalah Herodes Antipas dan Filipus. Oke. Nah, saudara, Filipus punya istri itu adalah Herodias yang akhirnya diambil istri dari Herodes Antipas, di mana Yohanes Pembaptis menegurnya. Ya. Nanti ada Herodes Agripa I, ini yang membunuh Yakobus dan membunuh Petrus. Dan ada lagi Herodes Agripa II, ini yang membunuh Paulus. Jadi semua orang-orang dari keturunan Herodes Agung, Antipas, Agripa I, Agripa II, ini adalah semua pembunuh rasul dan Yesus dan nabi-nabi dan rasul-rasul dari Yesus Kristus. Dia adalah keturunan Esau. Oke? Herodes Agripa adalah Herodes yang memenjarakan Petrus dan membunuh Yakobus, ya. Ini adalah cucu dari Herodes Agung, ya. Herodes Agripa II, cicitnya, ini adalah yang mengadili Paulus. Ia adalah putra dari Herodes Agripa yang pertama. Nah, saudara, semua keluarga Herodes ini memiliki darah Edom, yaitu keturunan Esau, seperti leluhur mereka Esau. Mereka selalu memusuhi orang Yahudi. Mereka mempraktekkan agama Yahudi ketika agama tersebut dapat dimanfaatkan, dapat membantu rencana mereka untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kekayaan. Herodes Antipas bersalah atas dosa besar. Ia telah kawin lari dengan Herodias, istri saudara tirinya sendiri, Filipus. Ia menceraikan istrinya sendiri dan mengirimkan kembali kepada ayahnya, yaitu Raja Petra. Ya, kalau Anda baca Imamat 18 ayat 16 dan 20 ayat 21, Anda akan tahu. Herodes mendengarkan suara godaan dan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa yang mengerikan. Namun sebenarnya Tuhan tetap mengirimkan suara-suara lain yang dikirim Tuhan untuk memperingatkan Herodes, ya. Walaupun gitu Tuhan tetap mengirim suara, ya. Pertama, Tuhan mengirimkan suara nabi, yaitu Yohanes, di mana dengan berani Yohanes Pembaptis memperingatkan Herodes dan memanggilnya untuk bertobat. Kenapa? Karena Yohanes tahu bahwa dosa seorang penguasa itu bahaya, saudara. Kalau kita dijadiin pemimpin di satu tempat dan berdosa, itu akan mencemari seluruhnya, akan mencemari negeri itu dan membuat orang lain lebih mudah berbuat dosa. Dan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang berdosa. Dan kita harus memuji Yohanes atas keberaniannya dalam menyebutkan dosa dan mencelanya. Saudara, Israel adalah bangsa perjanjian Allah. Dan dosa-dosa para penguasa, meskipun mereka adalah orang tidak percaya, itu keturunan Esau, itu tetap akan mendatangkan hajaran dari Allah. Tetapi Herodes bukannya mendengarkan hamba Allah dan menaati firman Allah, dia tangkap Yohanes dan memenjarakannya. Yohanes dimasukkan ke dalam benteng Makhareus yang terletak sekitar 4 mil di sebelah timur Laut Mati.
Benteng itu berdiri 3.500 kaki di atas permukaan laut, di atas punggung bukit berbatu yang hanya dapat diakses dari satu sisi. Tempatnya terpencil gitulah ya. Nah, istri Herodes, istrinya yang itu ya, Herodias, yang dia rebut dari Filipus, menyimpan dendam dengan Yohanes dan ia mempengaruhi suaminya. Dan dia berencana agar putrinya yang masih remaja, Salome, melakukan tarian mesum di pesta ulang tahun Herodes. Herodias tahu bahwa suaminya akan terpikat oleh pesona putrinya. Jadi udah jijik banget lah gitu ya. Dan membuat janji gegabah kepadanya. Ia juga tahu bahwa Herodes ingin menyelamatkan mukanya di hadapan teman-teman dan pejabatnya. Rencana itu berhasil. Yohanes Pembaptis dipenggal dan dibunuh. Nah saudara, selain Tuhan ingin Herodes bertobat melalui suara nabi, Tuhan juga mengirimkan suara hati nurani. Ketika Herodes mendengar tentang pekerjaan Yesus Kristus yang luar biasa, ia yakin bahwa itu adalah Yohanes yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Hati nuraninya mengganggunya. Baik istri dan maupun teman-temannya tidak dapat menghiburnya. Nah, kalau orang bikin salah besar, itu akan selalu gak tenang saudara. Suara hati nurani adalah suara yang kuat dan dapat menjadi suara Tuhan bagi mereka yang mau mendengarkannya. Sekali lagi, bukannya dia mengindahkan hati nuraninya, Herodes memutuskan untuk membunuh Yesus sebagaimana ia telah membunuh Yohanes Pembaptis. Beberapa orang Farisi yang nantinya mungkin terlibat dalam rencana itu memperingatkan Yesus bahwa Herodes ingin membunuhnya. Namun Yesus tidak terganggu oleh laporan itu, ya. Nah, malah dia bilang kata rubah yang di dalam ini ada di dalam Lukas 13:32 bersifat feminim. Yesus berkata, "Pergilah katakan kepada rubah betina itu." Itu mengacu pada Herodias yang merupakan kekuatan sesungguhnya di balik tahta, ya. Selain suara nabi, suara hati nurani, ya, Herodes juga mendengar suara Yesus. Apa yang dia dengar? Tidak mendengar apa-apa. Ketika akhirnya bertemu dengan Yesus, Herodes mendapati putra Allah tidak bersuara kepadanya. Yesus diam saja, ya. Istilahnya waktu dia diadili, Yesus tidak bersuara, Yesus diam aja. Ngapain respon sama orang kayak begitu ya? Herodes telah membungkam suara Allah. Wah, kalau pengerasan hati itu adalah hukuman yang paling parah itu, ya. Nah, dikatakan pada Ibrani 3 ayat 7-8, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Dan suara sejarah. Herodes seharusnya tahu bahwa ia tidak dapat lolos dari dosanya. Sejarah mencatat bahwa Herodes kehilangan gengsi dan kekuasaan. Pasukannya dikalahkan oleh orang-orang Arab dan permohonannya untuk diangkat menjadi raja atas desakan istrinya Herodias ditolak oleh Kaisar Caligula. Herodes dibuang ke Gallia, Prancis dan kemudian Spanyol di mana tempat ia meninggal. Herodes dikenang sebagai penguasa yang lemah yang hanya memikirkan kesenangan dan kedudukannya sendiri. Ia tidak melayani rakyat, ia melayani dirinya sendiri. Ia mendapat kehormatan meragukan yang teramat buruk, yaitu seorang yang membunuh nabi terbesar yang pernah diutus untuk mewartakan firman Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, apa respon Tuhan Yesus terhadap berita pembunuhan Yohanes? Kalau dia membunuh Yohanes, sebenarnya dia pengen membunuh Yesus. Karena Yohanes adalah utusan dari Yesus. Tuhan Yesus waspada dan menghindar. Ya, saudara, seperjuang kita kalau misalnya kita ada rasa orang yang gimana, kita nggak perlu tatap muka sama dia berantem, nggak usah saudara. Tandai, waspada dan menghindar aja. Biar kita tidak ada, jangan nanti orang-orang lain ikut kena dari konflik kita. Yang Yesus lakukan, ia diam-diam meninggalkan daerah itu dan pergi ke tempat yang sunyi.
Yesus hidup menurut jadwal ilahi. Dia belum waktunya untuk disalib. Dan dia tidak mau mancing masalah dengan Herodes. Udah, gua menghindar aja, ya. Karena agen-agen Herodes ada di sekitar wilayah tersebut, maka Tuhan Yesus harus menggunakan hikmat dan kewaspadaan. Tentu saja Tuhan Yesus sangat terharu ketika ia mendengar bahwa Yohanes telah dibunuh. Bangsa Yahudi mengizinkan Yohanes dibunuh karena mereka tidak melakukan apapun untuk membantunya. Namun para pemimpin yang sama ini akan meminta Yesus untuk dibunuh, bangsa Yahudi. Yesus tidak pernah membiarkan para pemimpin Yahudi melupakan kesaksian Yohanes. Karena mereka menolak kesaksian Yohanes, mereka menolak Tuhan Yesus, yaitu Mesias dan Raja mereka sendiri. Oke, respon Tuhan Yesus terhadap musuh adalah waspada dan menghindar. Demikian juga kita, ya. Bagian kedua adalah respon terhadap orang banyak. Jadi walaupun Yesus telah menghindar, udah pergi tempat sunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu, mendahulinya ke seberang. Dia sendiri naik ke atas bukit untuk berdoa, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, saudara. Saudara, respon Tuhan Yesus terhadap orang banyak adalah belas kasihan. Demikian juga kita, respon kita terhadap orang banyak yang belum mengenal Kristus adalah kita harus memberikan belas kasihan. Yesus dan murid-muridnya sangat membutuhkan istirahat, ya. Namun kebutuhan orang banyak menyentuh hatinya. Kata yang diterjemahkan tergerak oleh belas kasihan secara harafiah berarti menggerakkan batin seseorang atau viscera. Jadi ini lebih kuat daripada simpati doang. Itu benar-benar yang sudah batin dan dia udah berniat untuk melakukannya gitu, ya. Kata ini digunakan 12 kali dalam Injil dan 8 diantaranya merujuk kepada belas kasihan dari Yesus Kristus. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak yang membutuhkan. Mereka seperti domba yang tersesat, yang telah tercabik-cabik karena bulunya yang brutal, tercabik, kelelahan dan tersesat. 2 kali ia tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak yang lapar tanpa makanan. 2 orang buta, orang kusta juga menggerakkan belas kasihannya seperti halnya kesedihan janda di Nain. Tuhan Yesus menggunakan kata ini dalam 3 perumpamannya. Raja memiliki belas kasihan kepada hambanya yang bangkrut, mengampuni utangnya, dan untuk itu kita juga harus mengampuni. Orang Samaria memiliki belas kasihan kepada korban Yahudi dan merawatnya dengan kasih. Korban Yahudi itu adalah musuhnya, saudara, ya. Sang ayah memiliki belas kasihan kepada putra bungsunya yang bandel dan berlari serta menyambutnya ketika yang pulang ke rumah. Saudara, jika Bapa Surgawi kita memiliki belas kasihan seperti ini kepada kita, bukankah seharusnya kita memiliki belas kasihan kepada orang lain? Responnya Tuhan Yesus harus menjadi respon kita. Mujizat memberi makan 5.000 orang dicatat dalam keempat Injil, ya. Itu jelas merupakan mujizat besar.
Mereka yang mengajarkan bahwa Yesus hanya mendorong orang-orang untuk membawa bekal makan siang mereka sendiri telah mengabaikan pernyataan yang jelas dari firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 14 jelas menyebut peristiwa itu sebagai tanda atau mujizat. Apakah orang banyak itu ingin menobatkan Yesus sebagai raja karena ia menipu mereka dengan agar berbagi siang? Tidak mungkin, saudara ya. Itu adalah mujizat ya. Tidak perlu banyak imajinasi untuk menggambarkan keadaan memalukan dari muridnya. Ya. Di sana ada lebih dari 5.000 orang yang lapar dan mereka tidak punya apapun untuk diberi makan. Harusnya para murid yang telah melihat 10 mujizat dari sang raja, 10 mujizat Tuhan Yesus bahkan membangkitkan orang mati, tahu bahwa Yesus cukup berkuasa untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi mereka kenapa tidak minta pertolongan Tuhan Yesus? Malah suruh mereka pulang. Sebaliknya mereka menghitung persediaan makan mereka sendiri. Akhirnya ada seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti dan 2 ikan dan pembendara mereka yang terbatas. Ketika mereka mempertimbangkan waktu yang sudah malam dan tempatnya yang sudah sunyi, mereka mengambil kesimpulan sendiri bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nasihat mereka kepada Tuhan Yesus adalah, udah suruh mereka pulang, usirlah mereka. Saudara, kalau kita lihat betapa miripnya keadaan itu, kita seperti murid Yesus saat itu. Banyak umat Allah saat ini. Entah mengapa tidak ada waktu atau tempat yang kita siapkan untuk Allah untuk bekerja. Ketika Yesus memperhatikan para murid yang frustasi, ketika mereka sendiri pengen mencoba memecahkan masalah itu, tetapi ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Dia ingin mengajarkan mereka pelajaran tentang iman dan surrender, penyerahan diri. Oke, saudara, di sini saya akan aplikasi praktis. Perhatikan langkah-langkah yang harus kita ambil jika kita ada masalah hidup di dalam dunia ini, saudara, ya. Pertama, mulailah dengan apa yang Anda miliki. Mungkin Anda punya kemampuan, kepintaran, mungkin punya harta, mungkin punya tenaga, ya. Nah, di sini Andreas menemukan seorang anak laki-laki yang makan siangnya dalam jumlah sedikit, dan dia membawa anak laki-laki itu kepada Yesus. Apakah anak laki-laki itu rela menyerahkan makan siangnya? Ya, dia rela. Tuhan memulai di mana kita berada dan rela menggunakan apa yang kita miliki untuk diberkati Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita punya talenta, mungkin itu adalah uang, mungkin adalah tenaga, mungkin ada pengetahuan, apapun kita punya tenaga, kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu akan menambahkan talenta kita. Nah, jika Anda memiliki sesuatu, berikan apa yang Anda miliki kepada Yesus. Yesus mengambil makan siang yang sederhana, memberkatinya dan membagikannya. Mujizat perkalian ada di tangannya. Sedikit itu banyak, saudara, jika Tuhan ada di dalamnya. Anda bilang, saya nggak bisa apa-apa. Itu banyak kalau Tuhan Yesus beserta kamu. Saya apapun nggak bisa. Tetapi jika ini kamu berikan kepada Tuhan, itu bukan sedikit, itu banyak. Seperti 5 roti dan 2 ikan itu sedikit. Tetapi di tangan Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus memecah-mecah roti dan memberikannya kepada murid, dan mereka pada gilirannya memberi makan orang banyak. Step berikutnya adalah taatilah apa yang dia perintahkan. Para murid meminta orang-orang duduk seperti yang Yesus perintahkan. Mereka mengambil potongan-potongan yang dipecah-pecah dan membagikannya, dan menemukan bahwa banyak untuk semua orang. Sebagai hambanya, seperti sebagai murid Tuhan Yesus, kita adalah penyalur, bukan produsen. Jika kita memberikan apa yang kita miliki kepadanya, Dia akan memberkatinya dan memberikannya kembali kepada kita untuk digunakan dalam memberi makan orang lain atau memberi berkat kepada orang lain. Saudara, hasilnya buat kita ada, simpan hasilnya. Ada 12 bakul berisi potongan roti dan ikan setelah orang-orang makan sepuasnya.
Namun potongan-potongan ini dikumpulkan dengan hati-hati agar tidak ada yang terbuang. Saya bertanya-tanya berapa banyak potongan roti yang dibawa pulang oleh anak laki-laki itu. Bayangkan betapa terkejutnya ibunya ketika anak laki-laki itu menceritakan kisah ini kepadanya. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes, di sini mencatat khotbah Yesus tentang roti hidup, di mana Yesus sampaikan keesokan harinya di sinagoga di Kapernaum. Tetapi saudara, 5.000 orang itu tidak bersedia menerima roti fisik. Tetapi setelah Yesus katakan bahwa dia adalah roti hidup, mereka tidak mau menerima roti hidup, yaitu anak Allah yang turun ke surga. Mereka meninggalkan Yesus. Ya, saudara. Mujizat memberi makan 5.000 orang sebenarnya adalah khotbah yang sedang dilakukan. Ya, Yesus telah membuktikan bahwa dia adalah roti hidup. Lebih dari apa yang merupakan roti fisik. Dan hanya dia yang dapat memuaskan rasa lapar rohani di hati manusia. Dan hanya dia sendiri cukup, saudara. Ya, nah, saya barusan bikin video di YouTube. Ya, Devia dan Eko bantu saya bikin. Saya katakan, jika Anda memiliki Kristus, lalu apalagi yang Anda butuhkan? Jika Anda memiliki Kristus, maka Anda telah memiliki segalanya, saudara. Tragisnya, manusia itu membuang-buang waktu dan uang mereka untuk sesuatu yang bukan roti. Ya, orang zaman sekarang melakukan kesalahan yang sama. Yesus, walaupun begitu, Yesus masih memiliki belas kasihan terhadap orang banyak yang lapar. Dan untuk saat ini dia masih berkata kepada gerejanya, beri mereka sesuatu untuk dimakan. Tuhan akan memelihara umatnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai umatnya, betapa mudahnya bagi kita untuk mengusir orang, mencari-cari alasan, dan berdalih bahwa kita kekurangan sumber daya. Itu sama aja tidak percaya bahwa Yesus akan memelihara umatnya. Yesus meminta kita untuk memberikan kepadanya semua yang kita miliki dan membiarkan dia menggunakan sesuai dengan yang dia inginkan. Dunia yang lapar memakan pengganti yang kosong, sementara kita merampas Yesus dari kehidupan mereka, merampas roti hidup dari mereka. Ketika kita memberikan kepada Kristus apa yang kita miliki, kita tidak akan pernah kehilangannya. Kita selalu berakhir dengan lebih banyak berkat daripada saat kita memulainya. Jadi saudara, jika kamu mempunyai pengetahuan atau skill, berikanlah untuk melayani Yesus. Kalau kita mempunyai berkat bisnisnya hebat, banyak duit, berikanlah dengan tulus kepada Yesus. Ya, dan dia akan selalu, dan kita akan berakhir dengan lebih banyak berkat, damai sejahtera, sukacita daripada saat kita memulainya. Ya, itu adalah tentang apa yang harus kita lakukan terhadap orang banyak, yaitu belas kasihan. Bagian ketiga adalah respon Yesus terhadap murid-muridnya. Nah, saudara, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Nah, ini kata datanglah itu seru, nanti saya akan jelaskan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, mulai takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, terhadap muridnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan perhatian, ya. Pelajaran apa? Iman, ya. Yohanes mencatat alasan mengapa Yesus terburu-buru membubarkan orang banyak dan menyuruh murid-muridnya kembali ke dalam perahu. Karena gini saudara, 5.000 orang itu lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Orang itu pengen mengangkat Yesus jadi raja dunia. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu tujuannya itu adalah merampas kita dari belenggu dosa dan belenggu setan, ya. Tuhan tahu bahwa motivasi mereka tidak rohani dan bahwa tujuan mereka berada di luar kehendak Allah. Jika para murid tetap tinggal, mereka pun pasti ikut rencana orang banyak. Suruh Yesus kompromi, ya. Karena sampai saat itu muridnya belum sepenuhnya memahami tentang rencana Kristus. Mereka bersalah karena berdebat tentang nanti kalau Yesus jadi raja, siapa terbesar? Saya mungkin jadi panglima, saya jadi menteri apa, ya. Dan saat ini pemberontakan rakyat akan sangat cocok, ya. Saudara, pengalaman para murid di tengah badai ini dapat menjadi dorongan bagi kita ketika kita melewati badai kehidupan, ya. Ketika kita berada di tengah badai, kita dapat bersandar pada beberapa jaminan yang ditulis di sini, ya. Pertama, Ia membawaku ke sini. Badai datang karena mereka berada di dalam kehendak Allah. Bukan seperti Yunus di luar kehendak Allah. Apakah Yesus tahu bahwa badai akan datang? Pasti tahu. Apakah Ia dengan sengaja mengarahkan mereka ke dalam badai? Yes. Mereka lebih aman dalam badai, tetapi karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan, daripada di daratan dengan orang banyak mau coba kasih Yesus jadi raja tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh menilai keamanan kita hanya berdasarkan keamanan, tetapi kita bisa menilai keamanan kita hanya berdasarkan kepada firman Tuhan. Saat kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa ada dua jenis badai. Pertama adalah badai koreksi, di mana saat Tuhan mendisiplinkan kita, atau saya katakan badai proses. Yang kedua adalah badai kesempurnaan saat Tuhan membantu kita untuk bertumbuh. Nah, Yunus berada dalam badai karena ia tidak menaati Tuhan dan harus dikoreksi, ya. Para murid berada dalam badai karena mereka menaati Kristus dan harus disempurnakan, ya. Karena Yesus sebentar lagi akan menyerahkan dirinya untuk disalib, iman dari murid-muridnya itu harus kuat. Yesus telah menguji mereka dalam badai sebelumnya saat berada di dalam perahu bersama mereka, namun sekarang Ia menguji mereka dengan berada di luar perahu. Yang pertama, Yesus ada di perahu, ada badai, Yesus tidur, ya. Nah, sekarang Yesus nggak ada di perahu, lihat mereka responnya gimana. Nah, ingat ya, terhadap muridnya Dia akan memberikan pengajaran dan perhatian. Kadang-kadang pengajaran Tuhan Yesus itu berupa suatu ujian dan proses. Banyak orang Kristen memiliki gagasan tentang yang keliru tentang kalau kita taat kepada kehendak Tuhan maka semuanya jadi lancar. Namun ini tidak benar. Karena janji Yesus juga berkata di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Ketika kita berada dalam badai karena kita telah menaati Tuhan, kita harus ingat bahwa Dia yang membawa kita ke sini dan Dia pun dapat memelihara kita. Kenapa? Yesus pun berdoa untuk kita. Jadi waktu murid-muridnya itu ada dalam badai, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Seluruh adegan ini adalah gambaran dramatis tentang gereja dan Tuhan saat ini. Umat Allah berada di laut sekarang, di tengah badai. Namun Yesus sekarang ada di surga untuk berdoa syafaat bagi kita. Dia melihat kita dan mengetahui keadaan kita, sama seperti Dia mengetahui para murid dan mengetahui keadaan para murid. Jadi sama seperti Dia melihat kita dan mengetahui apa yang kita butuhkan.
Tuhan Yesus merasakan beban yang kita rasakan dan mengetahui apa yang sedang kita alami. Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar iman mereka tidak goyah. Sekarang Yesus juga berdoa kepada kita agar iman kita juga tidak goyah. Jika Anda tahu bahwa Yesus ada di ruangan sebelah, berdoa untuk Anda, tidakkah itu memberi Anda keberanian baru untuk menanggung badai dan melakukan kehendak-Nya? Tentu saja. Dia tidak berada di ruang sebelah, tetapi dia berada di surga untuk bersyafaat bagi Anda. Dia melihat kebutuhan Anda, dia tahu ketakutan Anda, dan dia sepenuhnya memegang kendali atas situasi tersebut. Dan Yesus akan datang kepadaku. Seringkali kita merasa Yesus telah meninggalkan kita, terutama saat kita berdosa. Kita kadang-kadang terintimidasi, Yesus tidak suka lagi saya orang berdosa. Ya, ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Dalam kitab Mazmur, Daud mengeluh bahwa Tuhan tampak jauh dan tidak peduli. Namun dia tahu bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyelamatkannya. Bahkan Rasul Paulus pun yang agung mengalami situasi yang begitu sulit sehingga dia merasa beban yang ditanggungnya sangat berat, jauh di luar kekuatan kami, sehingga kami putus asa bahkan untuk hidup. Namun saudara, kalau kita lihat Yesaya 43 ayat 2, inilah yang sebenarnya Tuhan lakukan, ya. Immanuel, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Harusnya ini menjadi suatu ayat yang kuat sekali, ya. Tetapi dia mungkin tidak datang pada waktu yang kita pikir seharusnya dia datang. Karena dia tahu kapan kita sangat membutuhkannya. Dia menunggu sampai kapal berada sejauh mungkin dari daratan. Sehingga pada saat semua harapan manusia hilang, dia sedang menguji iman para murid. Dan ini berarti menyingkirkan semua penyangga manusia. Mengapa Yesus berjalan di atas air? Untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa hal yang mereka takuti, yaitu laut, hanyalah tangga baginya untuk datang kepada mereka. Seringkali kita takut akan pengalaman hidup yang begitu sulit. Mungkin kita harus operasi, mungkin kita harus kehilangan orang yang dicintai. Tetapi kita akan menemukan bahwa pengalaman-pengalaman ini akan membawa Yesus Kristus lebih dekat kepada kita. Satu lagi saudara yang penting, mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Itu hantu katanya. Karena waktu dia mengalami kesulitan di dalam badai, di dalam perahu, mereka tidak mencari Yesus. Saudara, seperti kita sekarang kalau berada dalam kesulitan, kalau kita tidak mencari Tuhan Yesus dengan iman, kita belajar Alkitab, mencoba mencari Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengenalinya. Jika mereka mencarinya dengan iman, mereka akan segera mengenalinya. Sebaliknya mereka melompat ke kesimpulan yang salah bahwa penampakan itu adalah penampakan hantu. Saudara, ketakutan dan iman tidak dapat hidup di dalam hati yang sama. Karena itu bertolak belakang. Lawannya iman adalah rasa takut. Karena rasa takut, saudara, selalu membutakan manusia terhadap kehadiran Tuhan. Ya, saudara, mengenai firman Tuhan, tertulis 365 kali dikatakan jangan takut. Ya saudara, nah selain itu kita harus yakin bahwa Ia akan menolong saya bertumbuh. Dan inilah tujuan utama dari badai. Untuk menolong para murid bertumbuh dalam iman. Mereka harus mempunyai iman yang kuat saat Yesus disalib. Ya, kalau tidak, ya kacau balau. Bagaimanapun suatu hari Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka akan menghadapi banyak badai dalam pelayanan mereka. Mereka harus belajar untuk mempercayainya meskipun ia tidak hadir bersama mereka. Dan meskipun tampaknya ia tidak peduli. Sekarang mari kita beralih kepada Petrus, ya. Sebelum kita mengkritik Petrus karena tenggelam, mari kita hormati dia atas demonstrasi iman yang luar biasa. Ia berani tampil beda. Siapapun yang duduk di perahu dan menonton, namun dibutuhkan orang beriman sejati untuk meninggalkan perahu dan berjalan di atas air.
Tetapi apa yang menyebabkan Petrus tenggelam? Imannya mulai goyah karena takut. Karena ia mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan mulai melihat keadaan sekelilingnya. Mengapa engkau bimbang? Tanya Yesus kepadanya. Kata yang diterjemahkan sebagai bimbang ini mengandung arti berdiri dengan ragu-ragu di dua jalan. Ya, jadi enggak sepenuh Yesus. Ya, Petrus memulai dengan iman yang besar tetapi berakhir dengan iman yang kecil karena ia melihat dua jalan, bukan satu. Kita juga harus memberikan pujian kepada Petrus karena mengetahui bahwa ia sedang tenggelam. Karena itu dia berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Ketika ia berseru itu adalah ketika ia mulai tenggelam, bukan ia sedang tenggelam. Jadi mungkin kejadian ini muncul dalam pikiran Petrus beberapa tahun kemudian ketika ia menulis dalam surat pertamanya, yaitu karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Pengalaman ini sulit bagi Petrus, tetapi itu membantunya untuk bertumbuh dalam pengenalan akan dirinya sendiri dan akan Tuhan. Badai kehidupan yang kita alami tidaklah mudah, tetapi itu perlu buat kita. Ya, proses itu baik buat kita. Badai itu mengajarkan kita untuk percaya kepada Yesus saja dan menaati firman-Nya terlepas dari keadaan apapun, terlepas dari konsekuensi apapun, terlepas dari suasana hatimu. Telah dikatakan dengan baik, iman bukanlah percaya meskipun ada bukti, tetapi menaati meskipun ada konsekuensinya. Ya, dan kita harus yakin ia akan menolong saya. Jadi ketika Yesus datang, marilah, datanglah. Ketika Petrus berbicara, Tuhan kalau misalnya itu kamu, biarlah aku menghampiri engkau. Tetapi kata datanglah di sini atau marilah, perkataan itu akan mencapai tujuannya karena kata datanglah adalah ia yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apapun yang Tuhan mulai, ia akan menyelesaikannya. Jadi jika Tuhan Yesus udah mulai berproses di dalam kita, dia pasti akan menyelesaikannya. Kita mungkin gagal di tengah jalan, tetapi pada akhirnya Tuhan akan berhasil. Bukan karena kita akan berhasil, Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya, Petrus dan Yesus berjalan di atas air bersama-sama dan pergi ke kapal. Pengalaman Petrus ternyata menjadi berkat bagi murid-muridnya yang lain, juga bagi dirinya sendiri. Ketika mereka melihat kuasa Yesus Kristus dalam menaklukkan dan menenangkan badai, mereka hanya bisa tersungkur dan menyembahnya. Ketika Yesus menenangkan badai pertama, mereka hanya berkata, siapakah orang ini sehingga angin dan badai pun menuruti perintahnya? Tetapi sekarang kesaksian mereka adalah jelas, yaitu engkau adalah anak Allah. Ya, para murid telah membantu memberi makan 5.000 orang dan kemudian Tuhan mengizinkan mereka melewati badai. Ya, dalam kitab Kisah Para Rasul mereka memenangkan 5.000 orang dan kemudian badai penganiayaan dimulai. Ya, biasanya kalau ada berkat banyak, Tuhan untuk menyeimbangkan kita, dia kasih kita badai, saudara. Ya, biar kita tidak menjadi sombong, saudara. Ya, tidak diragukan lagi Petrus dan para murid mengingat pengalaman badai mereka, sehingga waktu mereka memenangkan 5.000 orang ada badai penganiayaan, mereka menjadi berani dan tidak takut lagi. Itulah yang Tuhan berikan pengajaran kepada murid-muridnya agar mereka dapat bertahan dalam melayani dan mengabarkan Injil dari Yesus Kristus. Nah, saudara, penutup, mujizat ini mengagungkan kedudukan Yesus Kristus sebagai Raja. Bahkan saudara, ketika Matius menulis permintaan Petrus kepada Yesus yang suruhlah aku datang, saudara itu tahu nggak artinya itu menggunakan kata Yunani berarti perintah seorang raja. Wah, keren banget ya. Petrus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja atas seluruh alam, termasuk angin dan ombak. Firman-Nya adalah hukum dan semua unsur harus taat. Nah saudara, kapal itu berlabuh di Genesaret dekat Kapernaum dan Betseda, dan di sana Yesus menyembuhkan banyak orang. Apakah orang-orang ini tahu bahwa dia telah datang melalui badai untuk memenuhi kebutuhan mereka? Yes. Apakah kita ingat bahwa dia menanggung badai penghakiman untuk menyelamatkan jiwa kita?
Yes. Dia menanggung badai itu bagi kita agar kita tidak akan pernah menghadapi penghakiman Allah. Saudara, kita harus meniru para murid. Bersujud di kakinya, belajar padanya, dan mengakui bahwa dia adalah Raja segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga sharing ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan banyak lagi nanti, ini mulai seru kisahnya Tuhan Yesus dalam Matius, dan kita akan mulai tentang Matius 15 di mana Tuhan membedakan antara kebenaran, kasih, dan kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dari teman-teman semuanya ada yang perlu didoakan selain daripada Sugi tadi, Pak Sugi, yang lain mungkin ada yang mau didoakan. Kalau tidak ada, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat sharing malam hari ini Tuhan. Biar malam hari ini Kau memberikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu, pengertian di dalam hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Allah yang kami kerjakan, kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat pengajaran malam hari ini, kami ditambah-tambahkan pengertian tentang Tuhan Yesus, tentang hal-hal yang dikerjakan oleh Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh meneladani Engkau. Terima kasih berkat hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami, yang telah menambahkan terus urapan, hikmat, wahyu, dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya untuk pengajaran bagi kami semuanya. Tambah-tambahkan terus Tuhan, talenta pengajaran yang ada dalam diri Pak David terus dipenuhi dan dipenuhi senantiasa. Berkat hamba-Mu dalam pekerjaan, berkat hamba-Mu dalam pelayanan, berkat hamba-Mu dalam keluarganya, sehingga setiap kata-kataan apa yang disampaikannya menjadikan berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga malam hari ini kami berdoa terus untuk saudara kami Pak Sugiharto, mana malam hari ini dia bisa mengikuti. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pulihkan dan keadaannya apa yang saat ini dialami, kelemahan-kelemahan tubuh yang ada. Bila tangan-Mu Tuhan terus menjamah bagian-bagian
tubuh yang sakit, yang lemah, sehingga boleh pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati nanti pada tanggal 17 bulan ini ya Tuhan, dalam acara pemberkatan nikah, kiranya Tuhan semua jadikan semua berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun, tapi semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberkatan nikah antara Pak Sugit dan Rachel dalam tangan kasih kuasa-Mu, sehingga mereka menjadi satu, dua menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami buat malam hari ini yang dalam kelas ini. Terus berikan kami kesehatan, kekuatan, pengertian yang lebih lagi, agar kami menjadi umat-umat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia, mengikuti Engkau, mengiring Engkau Yesus, sebab kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, dan biarlah kami semakin hari tambah-tambah pengertian kami. Taruhkanlah hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Sehingga apa yang Engkau cintai Tuhan kami cintai, dan apa yang Engkau benci kami membencinya juga. Terima kasih. Kami serahkan malam hari ini dalam istirahat kami. Kiranya esok hari kami melihat hari yang baru, janji yang baru, berkat yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dan kami mengakhiri Bible study malam hari ini, dan kami menerima berkatnya daripada Engkau. Mari saudara-saudara, kiranya jemaat Tuhan di tempat ini seperti jemaat yang di Berea, yang tidak selalu hanya mendengar perkataan dari manusia, tetapi mengeceknya dengan firman Tuhan, apakah yang dikatakan itu benar-benar dari Allah, sehingga tubuh, jiwa, dan rohnya dikuduskan Tuhan, terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin.